Halo, bertemu kembali dalam kajian dasar-dasar pengauditan. Kali ini kita membahas tentang sampling audit. Sampling audit ini diterapkan dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Sebelumnya kita memahami konsep sampling audit terlebih dahulu. Coba Anda perhatikan gambar ini. Titik-titik ini merupakan populasi yang dalam auditing, inilah populasi bukti audit yang dihasilkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, masalahnya adalah, apakah semua bukti ini akan diaudit oleh auditor? Tidak akan efisien dan efektif apabila semua bukti audit ini diperoleh dan dievaluasi oleh auditor. Untuk itu, auditor memilih sampel atau bukti audit yang mewakili populasi ini, dan itu disebut dengan sampel bukti audit. Jadi proses pemilihan sampel itu atau disebut sampling audit merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur-unsur saldo akun atau kelompok transaksi untuk tujuan mengevaluasi karakteristik saldo atau kelompok transaksi. Jadi sampling audit itu adalah prosedur audit yang diterapkan untuk memilih atau mengambil beberapa bukti audit untuk dievaluasi selanjutnya melalui prosedur audit. Nah, kemudian dalam proses penarikan sampel ini, kemungkinan auditor akan memiliki risiko-risiko. Misalnya, apakah pemilihan sampel ini sudah mewakili populasi? Ini sangat penting karena sampel yang dipilih ini harus mewakili karakteristik populasi sehingga auditor tidak salah mengevaluasi bukti ini sebagai kesimpulan dari keseluruhan bukti audit. Nah, risiko itu biasanya, risiko yang dialami auditor itu dibagi dua, risiko sampling dan risiko non-sampling. Kita lihat pertama risiko sampling. Nah, risiko sampling itu adalah risiko bahwa sampel tidak mewakili populasi. Artinya kesimpulan auditor tentang pengendalian internal misalnya dan kewajaran saldo dan transaksi berdasarkan sampel akan berbeda dari kenyataannya. Sampel yang ditarik itu hasil dari penarikan sampel tidak menunjukkan karakteristik dari populasi. Misalnya, berdasarkan sampel, auditor menilai SPI klien telah dirancang dan dioperasikan dengan baik untuk tujuan audit. Namun kenyataannya, SPI klien belum dirancang dan dioperasikan dengan baik. Inilah risiko sampling. Nah, bagaimana risiko non-sampling? Risiko non-sampling ini adalah risiko yang berasal dari luar penarikan sampel, bukan berasal dari penarikan sampel. Misalnya, kesalahan-kesalahan manusiawi, menerapkan prosedur audit yang tidak selaras dengan tujuan audit, salah mengartikan hasil sampel, dan mengandalkan informasi yang salah dari pihak-pihak lain. Jadi auditor lebih kepada mencegah risiko sampling terjadi, meskipun risiko non-sampling juga harus dicegah terjadi. Nah, berikutnya, risiko sampling untuk pengujian pengendalian ada dua. Risiko menilai risiko pengendalian terlampau rendah. Artinya, auditor menilai berdasarkan sampel, risiko pengendaliannya rendah. Artinya risiko pengendalian rendah apa? Bahwa pengendalian internal telah dirancang dan dioperasikan secara baik. Jadi, berdasarkan sampel, auditor memutuskan bahwa pengendalian internalnya sangat efektif dan efisien, sehingga dia menilai risiko pengendalian terlampau rendah. Padahal secara kenyataan, risiko pengendaliannya seharusnya tidak rendah, tetapi tinggi. Nah, risiko yang kedua, risiko menilai risiko pengendalian terlalu tinggi. Berdasarkan sampel, dia melihat pengendaliannya tidak bagus, sehingga risiko pengendaliannya terlalu tinggi. Namun, yang terjadi kenyataannya, risiko pengendaliannya itu seharusnya rendah atau sedang, bukan tinggi. Gitu ya. Jadi ada risiko dia salah menilai, seharusnya rendah dia nilai tinggi berdasarkan sampel, atau seharusnya tinggi
dia nilai rendah sesuai dengan sampel yang ditarik. Untuk pengujian substantif, resikonya itu ada dua. Risiko penerimaan yang tidak tepat. Artinya, sampel mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak mengalami salah saji material. Berdasarkan sampel, dia simpulkan bahwa saldo akun itu tidak mengalami salah saji material, padahal kenyataannya terjadi salah saji yang material. Atau tipe risiko yang kedua, risiko penolakan yang tidak tepat. Risiko bahwa sampel mendukung kesimpulan bahwa saldo akun mengalami salah saji material, padahal tidak terjadi kesalahan material. Jadi risiko sampling itu ada di pengujian substantif atau pengujian pengendalian. Penilaian risiko sampling ini sangat penting karena berkaitan dengan keefektifan dan efisiensi dari audit. Risiko menilai risiko pengendalian terlalu rendah dan risiko penerimaan yang tidak tepat berkaitan dengan efektivitas audit karena prosedur audit yang direncanakan tidak akan mampu mendeteksi salah saji material. Jadi kalau dia menilai risiko pengendalian terlalu rendah berdasarkan hasil sampel, itu artinya dia sangat mengandalkan pengendalian internal untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Sehingga dia akan tidak mampu mendeteksi salah saji material karena nanti terpaksa pengujian substantif akan dikurangi. Risiko menilai risiko pengendalian internal terlalu tinggi dan risiko penolakan yang tidak tepat berkaitan dengan efisiensi audit karena auditor akan melaksanakan pengujian substantif yang berlebihan atau tidak diperlukan dalam mendukung tujuan audit. Nah, sampling itu ada dua, sampling statistik dan non-statistik. Kita lihat apa perbedaannya. Nah, kedua model penarikan, baik sampel statistik atau sampel non-statistik, membutuhkan pertimbangan profesional auditor dalam merencanakan dan membuat rencana penarikan sampel dan mengevaluasi hasilnya. Nah, kedua ini, sampling statistik maupun non-statistik, memiliki risiko sampling dan risiko non-sampling. Kedua-duanya memiliki risiko. Perbedaan kritis antar keduanya adalah dalam sampling statistik digunakan probabilitas untuk mengendalikan risiko sampling. Nah, berikutnya, tentang sampling statistik dan non-statistik, apabila populasi audit sangat besar, misalnya melakukan konfirmasi piutang, maka auditor sebaiknya melakukan sampling statistik. Namun ketika melakukan pengujian pengendalian, terutama yang menggunakan teknologi informasi, akan lebih efektif apabila auditor menggunakan teknik audit berbantuan komputer yang merupakan bentuk sampling non-statistik. Jadi, apakah sampling statistik dan sampling non-statistik? Auditor harus bisa menentukannya berdasarkan tujuan audit. Dua-duanya bisa dipakai. Pada sampling non-statistik, auditor menetapkan besaran sampel dan mengevaluasi hasil sampel hanya berdasarkan kriteria subjektif. Artinya, hanya berdasarkan pengalaman auditor atau hanya berdasarkan pertimbangan auditor. Sehingga dalam sampling non-statistik dibutuhkan auditor yang berpengalaman untuk menentukan berapa ukuran sampel. Sampling statistik akan membantu auditor dalam merancang sampel yang efektif, mengukur kecukupan bukti yang diperoleh, dan mengevaluasi hasil sampel. Yang paling penting, sampling statistik memungkinkan auditor untuk mengkuantifikasi dan mengendalikan risiko sampling. Nah, kalau yang non-statistik, auditor tidak bisa mengkuantifikasi risiko sampling dan mengendalikan risiko sampling. Nah, teknik sampling audit itu ada dua, sampling atribut dan sampling variabel. Kita lihat, teknik sampling atribut biasanya digunakan dalam pengujian pengendalian dan dimaksudkan untuk menaksir tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang seharusnya pada suatu populasi. Jadi sampling atribut. Yang di sampling adalah atributnya. Sampling variabel ini digunakan dalam pengujian substantif, yaitu dimaksudkan untuk menaksir jumlah nilai moneter dari suatu populasi atau nilai moneter dari kesalahan dalam populasi. Nah, dalam pengujian pengendalian, sampling non-statistik
statistik efektif digunakan dalam pengendalian yang terprogram dalam lingkungan teknologi informasi. Jadi biasanya kalau untuk pengujian pengendalian bisa digunakan sampling non-statistik. Caranya tetapkan tujuan audit dulu dan bagaimana prosedur untuk mencapai tujuan audit tersebut. Kemudian definisikan populasinya. Karena kalau kita tidak mengetahui populasinya dan unit yang disampling, maka bisa risiko sampling akan meningkat. Kemudian tentukan pengendalian yang akan diamati. Kemudian apa bukti pengendalian yang efektif itu juga harus ditentukan. Kemudian gunakanlah pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. Dan juga untuk metode pemilihan sampel, kemudian lakukan prosedur audit untuk pengujian pengendalian, kemudian auditor akan mengevaluasi hasil audit. Nah, bagaimana teknik sampling atribut dalam pengujian pengendalian? Jadi, ingat teknik sampling atribut ini adalah teknik sampling statistik. Langkah-langkahnya, tentukan dulu tujuan audit, kemudian definisikan populasi dan unit sampling, kemudian tentukan atribut pengendalian yang akan diamati, tentukan ukuran sampel, dan tentukan metode pemilihan sampel, laksanakan rencana penalikan sampel, dan evaluasi hasil dari sampel. Ada 7 langkah. Nah, kita lihat tujuan audit. Secara umum, tujuan audit pengendalian adalah mengevaluasi efektivitas atau keefektifan perancangan dan pengoperasian pengendalian internal. Namun, auditor juga bisa membreakdown atau merinci ini ke dalam asersi atas laporan keuangan. Jadi dia harus tetapkan berdasarkan asersi sehingga dia ini bisa mengarahkan dalam melaksanakan prosedur audit dan sampling. Nah, atribut pengendalian, apa yang dimaksud dengan atribut pengendalian? Nah, atribut pengendalian itu ditetapkan auditor berdasarkan pemahaman dia atas SPI yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, kita ambil contoh, atribut untuk pengujian pengendalian terkait dengan tujuan, keberadaan, atau keterjadian, serta penilaian atau lokasi untuk transaksi penjualan. Artinya, pengendalian yang efisien dan efektif harus memiliki atribut-atribut ini, atau unsur-unsur ini, itu yang dimaksud dengan atribut. Sehingga, kita bisa meyakinkan keberadaan atau keterjadian untuk transaksi penjualan itu sudah memadai. Misalnya, keberadaan faktur penjualan didukung oleh salinan dokumen pengiriman, order penjualan, dan order dari pelanggan, otorisasi penjualan dari personil Departemen Pesanan Penjualan, verifikasi kesesuaian pesanan penjualan terhadap pesanan pelanggan dilakukan oleh Departemen Order Penjualan, otorisasi kredit dilakukan oleh personel Departemen Kredit, verifikasi barang yang dikirim terhadap order penjualan dilakukan oleh Departemen Pengiriman, dilakukan verifikasi kesesuaian faktur penjualan dengan dokumen pengiriman dan order penjualan dilakukan oleh Departemen Penagihan, kesesuaian rincian jurnal penjualan dan kartu pelanggan terhadap faktur penjualan. Nah, sebagai seorang auditor, Anda harus mengetahui apa sih pengendalian yang baik agar menjamin tujuan-tujuan audit itu bisa tercapai. Tahap berikutnya mendefinisikan populasi dan unit sampling. Auditor harus mengerti apa sih populasi dari audit pengendalian ini. Dalam sampel atribut untuk pengujian pengendalian, populasi adalah kelompok transaksi yang akan diuji. Auditor harus menetapkan bahwa representasi fisik dari populasi memadai untuk setiap tujuan audit. Artinya sampelnya jangan terlampau kecil atau terlampau besar. Jadi dia mewakili populasi atau representasi fisik dari populasi. Misalnya, jika tujuannya adalah menguji keefektifan pengendalian terkait asersi kelengkapan untuk transaksi pembelian, bukti yang harus diperoleh adalah bahwa seluruh bukti pembelian yang sudah disetujui telah dicatat. Jadi tidak ada lagi bukti pembelian yang sudah disetujui tapi belum dicatat. Itu tujuan auditnya untuk asersi kelengkapan. Nah, dengan demikian populasinya apa untuk tujuan itu? Nah, populasinya Anda harus mengambil bukti voucher atau faktur pemasok yang sudah disetujui. Jadi mungkin dalam tahun tersebut
bukti voucher atau faktur pemasok itu sangat banyak. Jadi kan tidak semua akan Anda periksa atau Anda uji sehingga Anda memerlukan sampel. Jadi populasinya bukti voucher. Kemudian unit yang akan disampling apa? Unit yang akan disampling adalah elemen dalam populasi, bisa saja dokumen, ayat jurnal atau register atau catatan di arsip komputer. Dalam contoh tersebut, dalam transaksi pembelian, untuk asersi keberadaan atau keterjadian, maka unit samplingnya adalah ayat jurnal untuk asersi keberadaan atau keterjadian. Jadi unit samplingnya adalah ayat jurnal. Ya. Jadi Anda harus sebagai auditor, kita harus mendefinisikan apa populasi dari bukti audit tersebut dan unit samplingnya apa. Unit sampling ini sangat dipengaruhi oleh tujuan audit yang dirumuskan berdasarkan asersi atas laporan keuangan. Oke, terima kasih. Sampai di situ pembahasan tentang dasar sampling audit dan sekilas tentang sampling audit dalam pengujian pengendalian. Terima kasih.